Namun, Feng Xichang tidak menyebutkan kemampuan ini. Pada saat ini, Xiaoyan dikelilingi oleh bubuk fosfor biru, dan berada ribuan kaki jauhnya dari lokasi Raja Kupu-Kupu. Xiaoyan sedikit mengernyit, dan api tiga warna di sekitarnya segera berubah menjadi seberkas api dan menyerbu ke arah Raja Kupu-Kupu. Transposisi. Mungkinkah kemampuan ini berhubungan dengan jiwa kekosongan? Semua makhluk luar angkasa yang ditemui sebelumnya tidak memiliki kemampuan spasial. Namun, kemampuan kupu-kupu domain instan ini melampaui imajinasi Xiaoyan, dan benar-benar memiliki kemampuan semacam itu. Di bawah guntur yang tiba-tiba, ribuan kaki, hanya dalam sekejap. Pada saat yang sama, Xiaoyan terus membentuk segel dengan tangannya. Api tiga warna itu mulai menyatu dengan hebat, tetapi sebelum Xiaoyan dapat menyatukan teratai murka milik Buddha tiga warna, sosoknya kembali ke titik awal lagi tanpa tanda-tanda apapun. Itu seperti anti peradangan. Selama Anda mendekatinya, Anda akan memasuki lubang cacing yang mengatur ulang posisi Anda. Xiaoyan menginjak Ton Thunder lagi dan mendekati Raja Kupu-Kupu dengan kecepatan tinjunya. Saat ketika dua lampu biru semakin dekat di mata Xiaoyan. Kembali ke titik awal lagi. Meskipun dia sedang memegang teratai murka Buddha tiga warna yang kental di tangannya. Saya bahkan tidak dapat mendekatinya. Jika tidak mungkin untuk mendekat melalui akumulasi, maka saya bertanya-tanya apakah jiwa Sudongzi dapat tiba secara instan. Pikiran Xiaoyan segera bergerak, dan gumpalan jiwa virtual yang tersembunyi di tubuhnya menghilang. Tampaknya banyak titik putih muncul di kehampaan di depan mata Xiaoyan. Selama dia menggerakkan pikirannya, dia dapat mencapai lokasi titik putih manapun. Mata Xiaoyan menyapu sekeliling dan menemukan titik putih terdekat. Dia melangkah maju dan langsung muncul di depan Raja Kupu-Kupu. Kali ini, jarak antara dia dan Raja Kupu-Kupu domain instan berwarna biru tua hanya beberapa puluh kaki. Xiaoyan mendorong keluar teratai murka Buddha tiga warna di tangannya tanpa gerakan apapun. Pada saat yang sama, kekuatan aturan yang kuat membuat sosok Xiaoyan yang tidak terkendali muncul kembali di posisi semula dan kembali ke titik awal. Mungkinkah dia akan kembali ke titik awal hanya dengan mendekati kupu-kupu domain sunyu ini? Lalu bagaimana dengan arah lainnya? Tepat saat Xiaoyan tengah berpikir, teratai Buddha tiga warna yang marah di kejauhan meluas hingga ribuan kaki, menutupi sekelilingnya, dan api yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur tiba-tiba menyapu. Nyala api yang terang menerangi lingkungan yang redup, menyebar dalam gelombang api. Bahkan ia membakar semua bubuk fosfor biru yang kaya, dan keadaan di sekitarnya tiba-tiba menjadi jelas. Tidak jauh dari situ, Xiaoyan melihat beberapa sosok, yaitu Xiao Yueli dan Ye Beijing dan Feng Xichang. Semua orang, hati-hati. Feng Xichang berteriak keras, dan melihat dua berkas cahaya biru di kejauhan bergetar, seolah-olah mereka baru saja terluka oleh murka Sang Buddha. 9 segel bintang berkedip di antara alis Xiaoyan, dan klon Yuanshen dan klon Golden Cicada bergabung pada saat yang sama. Kemudian petir menyebar di bawah kakinya dan dia hendak menyerang Xiao Yuli. Namun seperti yang diharapkan, sosoknya kembali ke titik awal tepat setelah terbang beberapa ratus kaki. Tampaknya semua orang di sini terjebak dalam semacam aturan spasial. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba menerobos, pada akhirnya mereka akan kembali ke titik awal. Kemampuan kupu-kupu domain sunyu berada di luar imajinasi Xiaoyan. Jika bisa diubah menjadi keterampilan bertarung dan ilusi, pasti akan lebih kuat lagi. Tubuh Raja Kupu-Kupu domain sunyu bergetar, dan sayapnya perlahan terangkat ke atas. Ia berubah menjadi garis lurus lalu mengepak ke bawah. Tiba-tiba, segala sesuatu di sini runtuh dalam sekejap, ruang angkasa runtuh, gunung-gunung dan semua keberadaan berubah menjadi ketiadaan, kekuatan aturan yang mengerikan menyapu, dan tubuh Xiaoyan tampaknya meleleh. Dan jiwa itu seakan runtuh bersama ruang itu.
Tetapi pada saat ini, setelah Xiaoyan bergabung dengan klon Golden Cicada, tingkat kekuatan tubuh aslinya hampir mencapai tingkat kelima. Tentu saja, hal ini tampaknya hanya terjadi pada kekuatan menengah kelima, tetapi tidak dapat melawan kekuatan menengah kelima yang sebenarnya di bawah kekuatan yang begitu kuat. Xiaoyan hanya mengeluarkan darah dari sudut mulutnya dan tidak terluka serius. Di sisi lain, Feng Xichang dan dua orang lainnya tidak seberuntung itu. Mereka semua berubah menjadi garis-garis darah dan ditembakkan. Adapun Raja Kupu-Kupu, dia telah menghilang. Xiaoyan segera mengaktifkan formasi dan mencari lokasi Raja Kupu-Kupu di seluruh planet. Xiaoyan mencoba menggerakkan tubuhnya. Dengan kepergian Raja Kupu-Kupu, tampaknya kekuatan yang menghalangi ruang itu menghilang dan tidak akan kembali lagi ke titik semula. Ia sebenarnya muncul di sisi lain bintang. Kecepatan yang luar biasa, kata Xiaoyan. Ye Beijing dan Xiao Yueli segera mendatanginya. Kemudian ia berubah menjadi pelangi panjang dan terus mengejar Raja Kupu-Kupu. Feng Xichang dan dua orang lainnya terjatuh ke dalam genangan darah dengan uap putih panas keluar dari tubuh mereka. Setelah sekian lama, mereka akhirnya susah payah bangun dan bermeditasi guna memulihkan diri dari luka parah mereka. Setelah Xiaoyan pergi, Feng Xichang tiba-tiba membuka matanya. Dia segera bersembunyi bersama kedua wanita itu, dan sebuah metafora muncul lagi di tangannya. Meskipun produknya cacat, ia hampir tidak dapat menyembunyikan nafasnya. Pada saat ini, dia mengikuti pandangan Feng Xichang. Beberapa pelangi panjang muncul di langit. Han Lingchuan tidak meninggal. Mata Feng Xichang sedikit menyipit saat dia melihat pelangi panjang yang muncul di langit. Dia tampaknya mengenalinya. Lalu matanya menoleh ke kiri dan ke kanan, dan sudut mulutnya terangkat sedikit, tepat pada saat orang ini melesat maju. Kalau kita mengadakan kompetisi dengan orang sebelumnya dan terjadi perkelahian di antara mereka, kita akan diuntungkan. Saya pikir Linze dari alam ilahi 9 surga akan segera tiba di sini. Kita hanya bisa membiarkan mereka bersaing satu sama lain. Baru pada saat itulah kita akan mempunyai kesempatan memperoleh kristal waktu dan ruang tanpa cedera apapun. Meskipun orang ini berjanji memberi kita sepertiga dari waktu dan ruang emas. Namun dia mungkin tidak menepati janjinya. Dia akan bersikap kejam dan berhati-hati, dan dia pasti tidak akan membaginya dengan saya. Feng Xichang berkata sambil menatap kedua wanita itu, tetapi Fu Qinghan dan wanita lainnya mengangguk. Dia tampaknya tidak terlalu memikirkannya dan sangat mempercayai Feng Xichang. Pulihkan sesegera mungkin, masih terlalu dini untuk membunuh Raja Kupu-Kupu ini. Feng Xichang tidak terburu-buru dan percaya diri. Lalu terduduk bersila dan terus memulihkan diri dari cederanya. Xiaoyan berubah menjadi pelangi. Bepergian melalui bintang ini dengan kecepatan yang sangat cepat, ia kembali bertemu dengan sekelompok kupu-kupu domain instan di jalan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, mereka bertiga bersembunyi di antara kupu-kupu sambil memungut kerang dan baru meneruskan perjalanannya setelah kawanan kupu-kupu itu pergi. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, Xiaoyan dan dua orang lainnya tiba di lokasi Raja Kupu-Kupu. Tempat ini berbeda dari sebelumnya. Ada cairan hijau rawa yang mengeluarkan gas beracun di tanah, sementara di udara ada campuran bubuk fosfor biru, gas rawa, dan bubuk fosfor biru. Xiaoyan sedikit mengernyit saat melihat ini. Klon jiwanya sangat beracun, tetapi untungnya dia memiliki pil racun di tubuhnya. Namun, Xiaoyan masih menggunakan api untuk membubarkan semua gas beracun, tetapi bubuk fosfor biru mudah terbakar. Gas hijau beracun itu tidak hilang. Tepat saat Xiaoyan hendak pindah, ia tiba-tiba menatap ke langit dan melihat makhluk kuat lainnya tengah datang ke planet ini.